Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis pagi hari ini tanggal 4 Mei 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saya bersama Bapak Ibu Saudara semua senantiasa disertai Tuhan. Hari-hari yang saya jalani pagi malam dari sejak 1 Mei sampai hari ini tanggal 4 Mei senantiasa kita di dalam penyertaan Tuhan. Ini bukti nyata Yesus itu hidup. Bukti nyata Yesus sangat cinta kita semua. Tuhan berarti masih percaya kepada kita. Jaga kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan sampai kita hilang kepercayaan yang datang dari Tuhan. Tapi kita mau jaga, kita pelihara keselamatan, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dengan menjaga hidup kita supaya kita benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari kita merendahkan hati kita, minta kepada pimpinan Roh Kudus, dan kita memiliki sifat taat kepada firman Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang bandel, tapi menjadi orang Kristen yang taat kepada firman Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan baru hidupku, sucikan hidupku, sesuai dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, dengan tema supaya kita tidak keras hati, saudara, ya. Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Jangan kita keras hati. Kepada siapa kalau kita menghadapi kesulitan, menghadapi masalah? Kita minta tolong kepada siapa? Ya, oleh itu mari kita datang kepada Yesus. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan, supaya kita senantiasa bersih hidup kita di hadapan Tuhan, supaya hidup kita layak kepada Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahman akan menyanyikan sebuah pujian, putih dan bersih. Tuhan, basuhlah hidupku, sucikan hidupku, biar hari-hari kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Basuhlah Tuhan dosaku dalam darah-Mu yang suci. Amin, haleluya. Penuhi selalu hatiku dengan kuasa Roh Kudus. Jiwaku terbuka bagi-Mu. Basuhlah semua dosaku. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Putih dan bersih, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Tuhan bermahkota duri, menanggung banyak sengsara. Diberi nyawanya gantiku, hingga ku dapat selamat. Basuhkanlah Tuhan hatiku, agar hamba jadi milik-Mu. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Tuhan bermahkota duri, menanggung banyak sengsara. Amin, haleluya. Diberi nyawanya gantiku, hingga ku dapat selamat. Basuhkanlah Tuhan hatiku, agar hamba jadi milik-Mu. Haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga
hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Penuhi hamba dengan roh-Mu untuk mengatasi dosa. Amin, haleluya. Sucikan hatiku ini, jadikan hamba rumah-Mu. Amin, haleluya. Hingga berkenan pada Tuhan dan berbuat dalam kerajaan-Mu. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Putih dan bersih, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Dalam Ayub 8 ayat 6 dikatakan, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hak-Mu. Mari kita jaga kekudusan kita, jagalah hati kita, supaya menjadi perkenanan Tuhan. Hidup kita adalah milik Yesus. Kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Basuhlah semua dengan darah-Mu Yesus. Sucikanlah hidupku Bapa. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Perbaruilah segenap hidupku Bapa. Sucikanlah tubuh jiwa rohku Bapa. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni Bapa, ampuni Bapa. Sucikan hatiku, pikiranku, hatiku. Biarlah firman-Mu ku simpan, ku taruh dalam hatiku. Biar aku mau taat kepada firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan, hidup jadi perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya pagi adalah pagi yang begitu indah.
Karena Tuhan Yesus senantiasa bersama kami. Firman dan Roh Kudus kan menuntun hidup kami Bapa, supaya kami melangkah di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Tuhan. Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala kalanya. Saya senantiasa tidak pernah bosan selalu berkata kepada Bapak Ibu, tempatkan Tuhan, utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala kalanya. Kan memang Dia yang layak di atas segala kalanya. Karena kita berasal dari Tuhan. Nafas Tuhan yang punya, hidup ini Tuhan yang punya, semuanya itu berasal dari Tuhan. Bumi yang kita injak, rumah ada di atas tanah. Tanah itu milik Tuhan, kita tidak bisa menciptakan tanah. Nafas milik Tuhan, seluruh yang kita miliki itu karena berkat anugerah Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Jangan keraskan hati. Sesuai dengan tema firman Tuhan, kepada siapakah kamu mendak lari, minta tolong? Di mana hendak kamu tinggalkan kekayyaanmu? Semuanya saudara akan sia-sia. Di luar Yesus kita akan hancur total, gagal total. Tapi mari kita kembali kepada Tuhan sesuai dengan tema firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Ayub 8 ayat 6 dikatakan, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Hidup kita diberkati Tuhan, asal kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, pasti ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca dalam kitab Nabi Yesaya. Lanjut saudara. Terus kita lanjut diisi dengan firman Tuhan. Hati kita selalu penuh dengan firman Tuhan. Jangan diisi dengan perkara dunia. Kalau Bapak Ibu tidak ada firman Tuhan, berarti hati kita diisi dengan perkara pada daging. Diisi dengan perkara yang sifat manusiawi. Manusia tidak ada, manusia bukan sumber kebenaran. Ya, justru manusia berdosa yang perlu dibentuk oleh Tuhan, supaya kita menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kitab Nabi Yesaya pasal 10 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman. Ini jelas. Belajar kita, baik mungkin di antara Bapak Ibu ada kenalan pejabat, siapapun setiap kita, mari kita takut akan Tuhan. Dikatakan celaka mereka menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil. Jadi artinya siapa yang kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan, bertindak tidak adil berarti melanggar firman. Kan firman Tuhan sudah berkata di sini, ya celaka bagi mereka yang menentukan ketetapan yang tidak adil. Jadi berarti mari kita bersifat adil. Dalam rumah tangga, dalam apapun keputusan, minta hikmat dari Tuhan, minta wisdom datang dari Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa maunya Tuhan ya. Sebab kita seringkali dipimpin oleh daging. Manusia seringkali mengikuti kehendak daging manusia, egois kita, tidak menurut apa maunya Tuhan. Tapi puji Tuhan, kita kalau baca firman Tuhan, ini larangan, celaka bagi orang yang bersikap tidak adil. Celaka, maka kita takut akan Tuhan, kita minta berkat Tuhan, bukan celaka, tapi diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Ayat yang kedua, untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan, dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjara anak yatim. Ini orang jahat, orang fasik seperti itu. Ya, mentang-mentang anak yatim dizolimi, dihina, mungkin pokoknya bertindak tidak adil ya, menghalangi orang lemah mendapat keadilan, jadi menindas orang itu berbuat jahat. Tidak boleh sudah. Belajar kita berkarakter Kristus, miliki hati yang baik, hati yang menjadi perkenanan Tuhan ya. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong, dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Kalau kita menggunakan kekuatan kita, kekayaan mentang-mentang kaya, ya saudara, menindas orang lemah, menindas orang miskin, saudara akan nanti berhadapan dengan Tuhan ya. Karena nanti kalau berhadapan dengan Tuhan, ngeri benar. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 10 ya, Ibrani 10 ayat 31 dikatakan, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Kalau sampai kita ini berdosa kepada Tuhan, berhadapan dengan Tuhan ya, nanti Tuhan murka kepada kita. Selesai sudah, nyawa kita diambil sama Tuhan dan selesai. Tapi mari, pentingnya kita membaca firman Tuhan, sehingga demikian kita takut sama Tuhan, supaya kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri.
tapi berada di dalam jalan Tuhan. Seperti Tuhan katakan di ayat keempat yang terakhir, tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang terkurung dan tewas di antara orang-orang terbunuh. Sekalipun semua itu terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Kenapa murka Tuhan surut? Karena manusia tidak bertobat. Karena seringkali kita mempermainkan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. Ngeri, saudara. Nyawa habis, terkutuk. Ya, udah terkutuk di dunia, sudah hancur, gagal total. Sudah tidak bisa masuk surga. Tapi namanya tidak terdaftar dalam kitab kehidupan. Itu akan dilempar dalam lautan api. Puji Tuhan, melalui firman-firman selalu kita dengar, menyadarkan kita bersama, lebih bagus kita takut akan Tuhan, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, hidup ini singkat. Tidak lama kita hidup di dunia ini, hanya seperti uap dalam Yakobus pasal 4 ayat 14. Tapi mari kita bertindak takut akan Tuhan. Sebelum kita melakukan apapun, pentingnya kita di pagi hari seperti hari ini, kita datang kepada Yesus. Setiap keputusan, setiap apapun yang kita kerjakan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Tuhan, pimpin hidupku, supaya kita menjadi anak Tuhan yang memiliki hati yang bersih. Seperti dalam pujian ini, putih dan bersih, bagikan salju. Basuh Tuhan semua dosaku, basuh Tuhan hatiku, supaya pikiranku, 3 unsur yang Tuhan berikan, yaitu tubuh, jiwa, roh kita. Hati kita bersih diisi dengan firman Tuhan. Kalau hati kita bersih diisi dengan firman Tuhan, pikiran otomatis pikiran bersih, pikiran jernih, pikiran tenang. Tidak ada pikiran jahat, tidak ada pikiran curang, tapi pikiran selalu pikiran firman Tuhan. Berpikir benar, pikiran yang baik, seperti dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Coba nih, saya mau baca. Ada 8 poin ya. Kalau kita diisi dengan firman Tuhan, ada 8 poin. Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, yang pertama, semua yang benar. Yang kedua, semua yang mulia. Ketiga, semua yang adil. Keempat, semua yang suci. Kelima, semua yang manis. Keenam, semua yang sedap didengar. 7, semua yang disebut kebajikan. 8, dan patut dipuji. Pikirkan semua itu. Amin. Mari, kalau kita diisi dengan firman Tuhan, pasti kita berpikir ke arah yang benar, sesuai dengan apa maunya Tuhan. Seperti dalam Kolose pasal 3 ayat 2, pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara di bumi. Perkara di bumi, pikir kedagingan, kejahatan, kefasikan orang. Tapi mari kita berpikir, hidup kita ada firman Tuhan. Kalau ada firman Tuhan, kita selalu memikirkan ada 8 poin tadi. Ya, pikirkan perkara di atas. Filipi pasal 4 ayat 8. Pikirkan semuanya itu, sehingga hidup kita menjadi perkenanan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari kita selalu dekat dengan Tuhan. Serahkan hidupnya kepada Tuhan dan ikutilah firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi perkenanan Tuhan. Jika kau menjadi perkenanan Tuhan,
setiap langkah hidup kita di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.